Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Khairunisa. Saya adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah Manajemen Peserta Didik. Selamat menyimak. Sistem zonasi. Jalur sistem zonasi merupakan jalur penerimaan siswa berdasarkan zona tempat tinggal. Aturan sistem zonasi PPDB tercantum pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Isi dari Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, tepatnya pasal 16 ayat 1 berbunyi, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Diadakannya sistem zonasi diantaranya adalah yang pertama, untuk pemerataan akses pendidikan. Yang kedua, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga. Yang ketiga, menghapuskan eksklusivitas dan diskriminasi. Yang keempat, membantu analis perhitungan kebutuhan guru dan distribusinya. Yang kelima, mendorong kreativitas guru dan membantu pemerintah dalam memberikan bantuan. Pro dan kontra masyarakat terkait diadakannya sistem zonasi. Dalam penelitian terkait perdebatan sistem zonasi, Wahyuni menyebutkan perdebatan yang terjadi di masyarakat terkait sistem zonasi terbagi menjadi 3 tema besar. Yang pertama, prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagai penentu utama PPDB yang dirasa tidak pas karena ketersediaan sekolah di daerah tidak seimbang sehingga beberapa sekolah kekurangan peserta didik. Yang kedua, perbedaan penafsiran terkait implementasi aturan zonasi sehingga penerapannya berbeda di setiap sekolah dan daerah. Yang ketiga, penggunaan surat keterangan tidak mampu yang dalam praktiknya menjadi peluang kecurangan. PPDB mendapat respon positif dari beberapa kalangan. Berikut adalah tanggapan alasan mereka mendukung sekolah dengan sistem zonasi. Yang pertama, bagi siswa, dalam sistem zonasi, siswa tidak perlu khawatir menempuh perjalanan jauh untuk dapat ke sekolah karena keterbatasan kepemilikan alat transportasi. Bahkan, jarak dari rumah ke sekolah dapat ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Yang kedua, bagi orang tua. Mereka merasa lebih tenang karena dapat lebih mudah dalam mengontrol anak-anak mereka. Berkat zonasi, jarak antara rumah dan sekolah tidak lagi berjauhan. Kedekatan jarak antara rumah dan sekolah dapat membuat orang tua lebih leluasa dan mudah dalam berkomunikasi dengan pihak sekolah secara langsung mengenai capaian pembelajaran anak-anak mereka. Kemudian, bagi sekolah, sistem zonasi membantu beberapa sekolah di daerah menjadi lebih berkembang karena mendapatkan kualitas siswa yang beragam. Hal ini membuat guru semakin termotivasi untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Sekolah-sekolah yang dulunya memiliki label sekolah non-favorit, sekarang memiliki kesempatan yang sama untuk menerima siswa yang nilainya di atas rata-rata. Respon positif, muncul pula tanggapan negatif dari banyak pihak. Berikut adalah bentuk kontra dari kalangan masyarakat terkait sistem zonasi. Yang pertama, masyarakat menilai bahwa sistem zonasi justru tidak mampu menyelesaikan isu pendidikan yang substansial dan fundamental, karena tidak semua kualitas sekolah dan pengajarnya setara di semua daerah. Yang kedua, banyak sekolah yang lokasinya terkonsentrasi di suatu zona di daerah, sehingga menyulitkan masyarakat yang tinggal di pinggiran atau di zona lain. Yang ketiga, jarak rumah ke sekolah sebagai penentu utama juga dipandang sulit diterapkan, mengingat distribusi keberadaan sekolah dan jumlah penduduk kurang merata. Hal ini berdampak terhadap sebaran siswa di setiap sekolah-sekolah. Lebih jauh dari itu, kondisi tersebut menyebabkan ada sekolah yang kelebihan siswa dan ada sekolah yang kekurangan siswa. Alhasil, pelaksanaan sistem zonasi yang tergolong baru dirasakan malah hanya menambah sulit bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah dengan kualitas baik. Sebagian masyarakat juga merasa tercurangi atas sistem zonasi, khususnya bagi mereka yang putra-putrinya mendapat nilai ujian akhir yang tinggi. Mereka merasa capaian belajar anak-anak mereka menjadi tidak penting sebab sekolah hanya melihat siapa-siapa yang tinggal paling dekat dengan sekolah.
Sistem zonasi sebagai suatu sistem baru memiliki berbagai permasalahan penerapan di lingkungan karena minimnya kesiapan perangkat sekolah, jumlah dan kualitas sekolah, tujuan calon siswa baru, dan kerancuan dalam penafsiran kebijakan oleh pemerintah lokal dan pimpinan sekolah-sekolah. Mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan dan penolakan yang beredar di kalangan masyarakat, perlu untuk diteliti kebijakan zonasi dari berbagai komponen, untuk kemudian memproyeksikan langkah berikutnya dalam mengoptimalisasi kebijakan yang sudah ada. Komponen tersebut diantaranya adalah komponen historis dari kebijakan sistem zonasi, baik dari sisi global dan domestik. Kemudian, persepsi masyarakat yang menolak dan argumentasi yang digunakan pendukung penerapan sistem zonasi. Ketiga elemen tersebut akan dianalis untuk kemudian dihasilkan suatu gambaran dan solusi yang komprehensif mengenai penerapan kebijakan sistem zonasi. Konsep peserta didik dan keterampilan peserta didik abad 21. Ciri abad 21 menurut Kemendikbud adalah tersedianya informasi di mana saja dan kapan saja, adanya implementasi penggunaan mesin, mampu menjangkau segala pekerjaan rutin, dan bisa dilakukan dari mana saja dan kemana saja. Abad ini memerlukan transformasi pendidikan secara menyeluruh, sehingga terbangun kualitas guru yang mampu memajukan pengetahuan, pelatihan, ekuitas siswa, dan prestasi siswa. UNESCO telah membuat 4 pilar pendidikan untuk menyongsong abad 21, yaitu pertama, learning to how, belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Yang ketiga, learning to be, belajar untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu mandiri yang berkepribadian. Yang keempat, learning to live together, atau belajar untuk hidup bersama. Kelima, pendidikan yang membangun kompetensi partnership 21 Century Learning, yaitu framework pembelajaran abad 21 yang menuntut peserta didik memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan di bidang teknologi, media dan informasi, keterampilan pembelajaran, inovasi, dan keterampilan hidup. Kebutuhan pendidikan abad 21 menurut Patrick Slattery dalam bukunya yang berjudul Curriculum Development in the Postmodern, yaitu pendidikan yang berdasarkan pada beberapa konsep. Yang pertama, pendidikan harus diarahkan pada perubahan sosial, pemberdayaan komunitas, pembebasan pikiran, tubuh, dan spirit. Yang kedua, pendidikan harus berlandaskan pada 7 hal utama, yaitu tidak terikat pada teori, ideologi, dan agama. Kemudian, jangan pernah berpikir sempit bahwa pengetahuan yang dimiliki adalah yang paling benar. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain, baik dengan kekuasaan, ancaman, propaganda, maupun pendidikan. Kita juga harus peduli terhadap sesama, jangan memelihara kebencian dan amarah, jangan kehilangan jati diri, dan jangan bekerja di tempat yang menghancurkan manusia dan alam. Yang ketiga, konteks pembelajaran. Pengembangan kurikulum dan penelitian diterapkan sebagai kesempatan untuk menghubungkan siswa dengan alam semesta. Yang keempat, membuat guru merasa sejahtera dalam kegiatan pembelajaran. Konsep desain manajemen peserta didik adalah sebuah rangkaian manajemen peserta didik, dimulai peserta didik masuk sekolah sampai lulus dari sekolah. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai mendapatkan proses pendidikan sekolah. Jika dikaitkan antara konsep dari manajemen peserta didik dengan sistem zonasi, keduanya ingin mewujudkan sebuah efisiensi atau kemudahan dalam kegiatan belajar mengajar. Jalur sistem zonasi ini merupakan jalur penerimaan siswa berdasarkan zona tempat tinggal. PPDB dapat diikuti calon siswa yang akan masuk TK, SD, SMP, serta SMA atau SMK. Penggunaan sistem zonasi untuk penerimaan siswa baru merupakan salah satu jalur untuk bisa diterima di sekolah. Penerapan sistem zonasi sebenarnya menyasar siswa baru agar mendaftar sekolah sesuai tempat tinggal. Jika calon peserta didik diterima, maka tahap selanjutnya adalah orientasi dan pengelompokan peserta didik baru. Orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat, dan sebagainya yang tepat sasaran.
Dapat diartikan, orientasi itu suatu upaya seseorang dalam memahami lingkungan atau keadaan baru di sekitarnya. Adapun tujuan dari orientasi, yang pertama, mengenali potensi diri siswa baru. Yang kedua, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi semangat dan cara belajar efektif, juga mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Yang keempat, menumbuhkan perilaku positif. Kemudian setelah itu, peserta didik akan masuk pada tahap pengelompokan. Pengelompokan adalah bentuk pengklasifikasian peserta didik berdasarkan karakteristik yang sama untuk mempermudah jalannya pembelajaran. Peserta didik akan melakukan sebuah tes terlebih dahulu. Banyak tes yang dapat dipergunakan untuk membedakan kemampuan peserta didik. Di antaranya, tes kemampuan umum, seperti tes kemampuan verbal dan numerikal, dapat dipergunakan untuk membedakan kemampuan umum peserta didik. Kemudian, tes kekeluargaan dapat dipergunakan untuk membedakan kecepatan kerja dan kecermatan kerja peserta didik. Yang ketiga, ada tes minat, dapat dipergunakan untuk membedakan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian, tes prestasi belajar dapat digunakan untuk membedakan daya serap masing-masing peserta didik terhadap bahan ajaran yang telah disampaikan kepada para peserta didik. Tujuan diadakannya pengelompokan peserta didik diantaranya yaitu memudahkan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki karakteristik tertentu yang hampir sama, misalnya kemampuan. Kemudian, agar kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bisa berjalan lancar, tertib, dan bisa tercapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah diprogramkan. Kemudian, melalui pengelompokan tertentu, peserta didik akan lebih mudah dikenali dan lebih mudah memberikan pelayanan secara individual yang optimal. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.